Baik, selamat malam Ibu. Iya, malam. Dengan Ibu Astika, betul ya? Iya, betul. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Della dan ahli gizi Ibu pada hari ini. Di sini saya mungkin akan memberikan diskusi sebentar Ibu terkait permasalahan Ibu dengan anak Ali ya, betul Ibu? Betul. Ini sudah saya dapat data-datanya, kalau anak Ali ini usianya 21 bulan ya Ibu? Iya, betul, 21 Lahir bulan. 2024 kemarin ya? Iya. Dan ini juga udah saya dapatkan berat badannya Ali ini 7 kg dengan dengan tinggi atau panjang badannya itu 82 cm ya Ibu. Nah, ini dari data-data Ibu ini kan sebenarnya sudah saya cari ya Ibu, udah saya perhitungkan untuk pertumbuhannya anak Ali. Di sini saya izin menunjukkan bagaimana pertumbuhannya anak Ali ya Bu. Di sini sebenarnya untuk rata-rata normal pertumbuhan itu ada yang di garis hijau Bu. Sedangkan untuk anak Ali sendiri ini masih ada di batas bawahnya yang menunjukkan bahwa anak Ali ini tergolong kurus Ibu. Dan memang pertumbuhannya mungkin kurang ya dibanding anak-anak umumnya. Nah, jadi di sini dari garis pertumbuhan itu Ibu juga nggak perlu khawatir karena ada beberapa cara untuk membantu pertumbuhannya. Jadi apakah Ibu nggak keberatan jika kita sama-sama mencari penyebabnya dan solusinya ya Bu? Iya, baik. Baik. Nah, jadi setelah ini mari kita bicarakan apa aja yang menyebabkan anak Ibu ini jadi kurus dan gimana solusinya. Iya. Nanti jadi saya tanya-tanya sedikit ya Ibu tentang anak Ali dan mungkin juga tentang keluarga Ibu ya. Boleh. Mungkin untuk saat ini apa anak Ali ada penyakit kronis atau penyakit apa gitu ya Bu? Sejauh ini nggak ada ya. Mungkin lebih sering kayak batuk pilek aja, biasa anak kecil gitu paling. Kalau untuk penyakit kronis yang spesifik tidak. Alhamdulillah nggak ada ya. Sehat berarti ya Bu. Ini. Nah, sebenarnya untuk penyebabnya anak Ali ini pertumbuhannya kurang dan kurang gizi ya Ibu, ini tergolong kurang gizi. Ini bisa banyak penyebabnya. Jadi di sini mungkin saya juga bakal lebih tanya lanjutnya untuk tahu apa sih kira-kira penyebabnya. Nah, kalau boleh tahu lagi nih anak Ibu Ali ini berarti masih menyusu atau mungkin makannya lebih dikit dari biasanya gitu ya Bu? Sebenarnya dia memang susah Mbak kalau untuk makan. Tapi dia tuh sukanya susu formula. Jadi dia bisa satu hari itu mungkin 3-5 kadang kayak gitu. Karena nggak mau susah, makannya susah gitu. Kadang mungkin sehari itu makan tapi ya sedikit, nggak masuk. Atau kadang cuma 1 sendok, 2 sendok. Kadang pun itu juga gimana ya, bukan nggak mau sih, lebih ke susah dia nggak mau, bukan kita yang nggak mau mencoba untuk dia suapin dia atau kayak mana, udah dilepeh lagi gitu sih sebenarnya. Emang susah makan berarti ya. Dia lebih susunya Mbak, susunya kenceng. Formulanya kenceng. Kalau ASI masih? ASI udah enggak sih. Oh, udah gitu. enggak. Iya. Udah enggak dari kapan ya Bu? Dari 19 bulan tuh dia udah enggak. Udah fokus formula berarti Lebih ya. ke mungkin saya yang sibuk sih Mbak. Sebenarnya iya. masih ada ya kadang gitu, tapi enggak yang rutin ya. Berarti untuk Ali ini makanannya biasanya apa ya? Makan nasi atau apa gitu? Nasi kadang telur gitu. Ya kadang ada tempe, tapi dia nggak yang gimana ya Mbak, kadang anak-anak ini nggak mau gitu ya. Maksudnya ya itu paling telur. Ya kalau sayur sesekali sih saya cobain gitu, tapi nggak yang full sayur nyatok gitu ya. Ya nasi sama telur sih yang lebih seringnya gitu. Nasi berarti nasi lunak atau padat? Iya, nasi lunak. Terus kadang makan sama, kalau Ibu lagi makan, Ali juga ikut makan gitu? Iya. Bareng keluarga berarti? Kalau alergi gitu nggak ada? Sejauh ini sih belum, nggak ada sih. Pantangan makanan juga nggak ada. Gitu. Karena juga makannya susah Mbak. Iya jadi sih. Saya bingung mau kasih dia makanan yang seperti apa, karena juga
saya cobain itu nggak mau, ini nggak mau gitu. Ya mungkin kadang telur itu tadi, nasi sama telur yang dia sering mau gitu. Berarti paling sering makan nasi sama telur itu ya. Tempe gitu. Kalau nyemil juga jarang ya. Jarang Mbak, karena mungkin dia udah susu tadi ya. Oh, iya sih, Susunya yang susu. kenceng ya, paling dia susu. Berarti kalau makan nasi, telur, makan pokok tuh sekali bisa berapa? Sehari bisa berapa kali gitu? Ya sebenarnya dikasih terus, maksudnya pagi, siang gitu ya. Kalau sore saya coba gitu mau makan ya saya kasih makan, maksudnya disuapin gitu ya. Tapi lebih banyak itu tadi Mbak, dia minum susu. Kadang dia udah kenyang atau ya nyemil jajanan sih Mbak ya, mungkin ya lebih jajanan ringan gitu. Kalau Tapi nggak banyak sih Mbak. iya. Berarti kalau Ali ini biasa makan pakai piring sendok gitu? Iya, disuap pakai sendok. Udah disuapin sama ibu langsung. Iya, Ya. sendok. Jadi emang kalau yang ngasih makan Ya kadang sama Ali, utinya oh, ya. kadang sama uti. Iya, gitu. Berarti di rumah ada Rama ya Bu? Ada keluarganya? Oh iya, biasanya dia sama utinya. Biasa sama uti. Terus dari jawaban ibu ya mungkin yang bisa saya saranin ya ibu, untuk Ali ini kan memang lebih banyak minum susu ya. Sebenarnya itu pun ASI juga jarang ya. Jadi kalau apa yang bisa saya berikan untuk Ali, kalau memang susah atau jarang makan makanan pokok, itu kalau misalkan Ali memang butuh susu, kalau emang sukanya susu itu juga nggak apa-apa banget Bu untuk diberikan susu ataupun ASI itu, karena itu juga sebagai salah satu sumber yang penting buat Ali. Terus untuk makanannya sih Bu, sebenarnya saran saya bisa dipertambahin ya, jadi nggak cuman nasi, nggak cuman telur. Kalau bisa tuh bisa mungkin tadi juga udah makan tempe ya ibu, itu juga bisa ditambahin tempe, tahu, jadi lebih bervariasi ya untuk makanannya Ali. Terus Kalau tempe kayaknya tahu kayaknya dia nggak suka. oh nggak Mbak. suka, Iya. masih lebih tempe. Lebih suka tempe. Bisa iya. kok tempe dia apa ini Bu? Digoreng aja Oh digoreng sih. ya. Bisa, tapi mungkin coba tempe kukus itu bisa dicoba, atau tempe yang dimasak tumis gitu bisa dicoba ya ibu. Terus bisa mulai nyoba kasih makan makanan yang padat juga. Terus biasanya ibu kalau ngasih makan itu apa ibu suka hias-hias gitu nggak sih bu? Nggak sempet mungkin Oh, iya, Mbak. nggak Kalau sempet. apalagi sama utinya ya nggak sempet. Biasanya ya goreng telur apa tempe gitu sama nasinya. Ya itu sebenarnya bisa dicoba ya bu, kalau mungkin ibu ada waktu lebih, atau bisa sama utinya bisa coba. Jadi kita kasih cara baru buat Ali biar Ali itu lebih tertarik untuk makan. Kalau buat makannya ya ini sebenarnya udah 2-3 kali sehari kan ya. Ini tuh sebenarnya bisa Bu ditambah 3-4 kali sehari lah. Terus bisa juga tambahin snack tuh 1-2 kali sehari. Cuman kalau snack emang mungkin sebaiknya kasih snack-snack yang olahan rumah ya ibu. Mungkin bikin snack-snack yang dari nasi juga bisa, itu ada snack-snack tempe juga bisa dipakai. Tapi Ali ini kalau ayam atau sapi itu kurang bisa ini ya, jarang ya. Iya jarang Mbak, jarang mau dia kalau ayam. Enggak apa-apa. Jadi tapi kalau Ali kalau makan ini biasanya makannya fokus atau kadang suka sambil nonton apa Nah ya biasanya Oh. sambil nonton sama utinya juga. Ya anak sekarang kan HP Iya. ya Mbak ya, jadi saya juga kebingungan sih sebenarnya itu. Ini sih Bu, mungkin yang biasa saya berikan juga untuk beri motivasi makan kepada anak ini mungkin bisa dikurangi untuk melihat layar ya Ibu, bisa. Jadi makanya lebih sering-seringin makan tuh bareng keluarga juga. Karena biar anak ini konsentrasinya nggak kepecah. Jadi bisa fokus makan dan bisa fokus juga ke apa yang dia makan dan nggak terfokus cuman untuk ke HP atau ke TV. Terus bisa juga Ibu kalau ngasih makan Ali itu biasanya makannya terpisah Bu.
Jadi di piring itu nasinya sendiri, lauknya sendiri. Itu mungkin lebih baik untuk Ali kalau terpisah. Tapi emang mungkin berat untuk Alinya juga kalau nerima makan ya Bu. Jadi emang harus banyak-banyak sabar. Ya. Mungkin itu sih Mbak, mungkin kurangnya saya tuh waktunya. Iya. Emang untuk anak usia Ali ini belum nyampe hampir 2 tahun ya Ibu. Itu emang masih perlu banyak sabar biar makannya banyak. Ini juga mungkin saya kasih gambarannya sedikit Ibu tentang makan untuk usia Ali sekarang. Kan usianya 21 bulan ya Ibu. Nah ini bisa diberikan nasi putih tuh cukup 5 sendok makan tuh sebenarnya sudah cukup untuk Ali. Terus hati ayam mungkin Ali pernah makan belum ya? Dulu sih Mbak, waktu awal-awal empasi ya mungkin. Sekarang mungkin dia udah tahu rasanya, terus dia nggak mau. Gitu. Ali itu sebenarnya juga di usia sekarang udah mulai bisa diajak makan makanan keluarga sebenarnya. Jadi bisa dibarengin juga kalau ibu makan, bisa Ali diajak makan. Nah terus ini juga perlu perhatikan juga Bu untuk konsumsi garamnya Ali karena masih muda juga, masih kecil, masih bayi Ali, jadi masih perlu membatasi asupan garamnya. Makan makanan yang terlalu asin itu juga dikurangi. Kalau goreng-gorengan itu ya sebenarnya boleh Bu, tapi mungkin jangan terlalu sering ya Bu. Mungkin bisa tambahin yang rebusan atau kukus-kukusan, itu bisa difokusin untuk Ali. Terus juga jangan lupa dikasih sayur Ibu, sayur, buah. Bisa mulai sedikit-sedikit dikasih ke Ali. Terus emang mungkin sulit ya Ibu, tapi di sini nggak apa-apa, kita sama-sama cari solusinya. Mungkin bisa dicoba mulai setelah ini. Nah ini juga pemberian ASI nih, kalau Ibu misalkan masih memberikan ASI ini juga bisa 30%-nya ya Ibu memberikan ASI, tapi untuk formula itu juga nggak apa-apa, bisa ditambahkan juga untuk formula. Lalu kalau memberi makan itu mungkin akan lebih mudah diterima Ali kalau kecil-kecil juga ya Bu. Jadi entah bisa diiris-iris atau dibikin bola-bola kecil, itu mungkin lebih menarik untuk Ali. Nah ini juga untuk apa aja yang bisa dikasih ke Ali nih selain telur ya Ibu, mungkin ada pilihan lain seperti ayam, hati ayam, terus ikan atau daging sapi ini juga bisa diberikan ke Ali. Jadi kalau dari saya juga yang perlu diperhatikan itu untuk tepat waktunya Ibu. Biasanya Ali itu kalau makan tepat waktu atau ada jam-jam tertentunya nggak sih Ibu? Sebenarnya kalau jamnya ya pasti kadang nggak pas. Maksudnya nggak jam 8 terus, enggak gitu. Kadang ya lihat hari-hari Mbak, kalau lagi nggak kober ya agak mundur sedikit, atau kadang ya jamnya ya agak maju sedikit kalau kita lagi cepet-cepet gitu. Iya sih, mungkin gitu sih Mbak ya. Emang dari pekerjaan Ibu juga mungkin agak lebih sulit ya, tapi udah ada UTI juga. Bisa mulai dibentuk pola makannya Ali juga, jam-jamnya ditetapin. Mungkin 3-4 kali per hari tuh mungkin bisa makan jam 7, jam siang itu bisa mungkin jam 10, jam 1, terus terakhir bisa ya 6:30, jam 6 gitu bisa kasih makan malam. Terus Ibu juga perlu perhatiin gimana biar Ali ini bisa tetap makan pokok. Itu Ibu juga perlu perhatiin kapan Ibu kasih susu. Takutnya kalau Ibu ngasih susu jaraknya deket, nanti Alinya kenyangan. Jadi kalau buat ngasih susu formula itu Ibu bisa kasih 1-2 jam sebelum Alinya makan utama, makan pokok. Sebelum makan nasi itu pastiin Alinya nggak minum susu dulu, biar nggak terlalu kenyang. Terus makannya bisa dikasih gitu. Nah mungkin dari Ibu ada lagi yang ingin Ibu diskusikan, Ibu bahas gitu? Nah Mbak, kalau misalkan yang makan itu tadi ya, dia tuh biasanya kalau dia nggak mau makan, nantinya baru saya kasih susu gitu. Biasanya sih gitu. Nanti kalau nggak agak lama sedikit, dia minta susu lagi gitu. Kalau gitu emang nggak apa-apa ya Bu, masih pertumbuhan juga. Kalau memang Alinya mau nerimanya susu,
itu susu nggak apa-apa dikasih. Lagian susu itu kan juga protein hewani buat Ali ya, jadi itu juga boleh banget, ibu sudah benar juga untuk memberikan susu kepada Ali. Tapi memang perlu diperhatikan juga ada kalanya Ali perlu makan makanan yang padat ya ibu, yang utamanya itu sih. Mungkin ada lagi yang ingin ibu bahas mungkin ya. Ya udah sih sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi sejauh ini yang bisa saya berikan itu mungkin buat Ali ya, bisa dikurangi kalau lagi makan, bisa difokusin makan aja, dikurangi nonton TV sambil makan ya ibu, biar Alinya bisa fokus. Terus bisa juga makanannya kalau misalkan memang ibu sempat atau ada waktu tambahan, bisa dikasih hias-hiasan yang bikin menarik buat Ali. Terus bisa dikasih makan yang kecil-kecilan juga untuk Ali ya ibu. Terus bisa dimulai diatur untuk pola makannya Ali. Itu sih Bu, sekiranya untuk sejauh ini itu yang bisa saya berikan untuk diskusi hari ini buat Ali. Nah kedepannya kalau ibu masih ada hambatan atau yang ingin ibu ceritakan, ibu boleh banget langsung kembali untuk hubungi saya. Kita bisa lanjutkan diskusi untuk Ali, dimana perkembangan Ali, semoga Alinya juga nambah ya berat badannya, ini untuk pertumbuhannya Ali juga. Amin. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak ya ibu.